Halo para pendengar dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Kawan Sebangku. Halo. Hai. Masih dengan kami bertiga yang tidak bosan-bosannya akan memberikan informasi kepada pendengar-pendengar kami. Iya, kalau ada yang mendengar. Kalau ada yang mendengar. Siapa yang mendengarkan? Sudah ini ya. Ini bukan teorinya kayak satu orang takut ditambah satu orang takut sama dengan orang berani. Nah, ini kan kita orang tidak terkenal ditambah orang tidak terkenal, itu tambah tidak terkenal, bukan jadi terkenal itu. Masalahnya itu. Siapa yang betul. Masalahnya itu siapa yang menonton kan? Yang nonton siapa mau dengerin gitu. Tapi nggak apalah, dibuat dulu. Yang penting berkarya dulu. Berkarya ya, berkarya cuman ngomong gini. Berkarya loh ini. Ya ding bener ya. Oke lah, kita masuk topik berikutnya Episode keempat. tentang Tema yang kita angkat kali ini adalah kaget budaya atau yang biasa kalian sebut culture shock. shock culture. Culture shock. Culture shock. Culture shock. Oke. Shock. Kita di sini ya semasa SMA Kita pokoknya lebih panjang hidup itu di Jambi ibaratnya kayak. Iya. Di kota Jambi gitu. tumbuh dan kembang itu di kota Jambi. Dari remaja gitu. Dari anak-anak remaja lah. Sehingga kami diharapkan setelah SMA kami berkuliah semuanya di luar kota Jambi. Bukan diharapkan memang. Oh, ya, memang keluar di sana. Jadi kami keluar ibaratnya kan dari Jambi gitu. Dan merasakan namanya Culture shock. Kaget budaya. Iya. Dari Api dulu pertama saya ingin bertanya, Apa tuh? kota yang pertama kali disinggahi sesudah SMA dan kenapa ke sana? Jogja. Jelas Jogja karena Jogja itu istimewa. tadi pengen tes masuk UMY. Dan keterima alhamdulillah. Alhamdulillah keterima. Kok sedih gitu? Enggak, karena ada orang yang berapa kali dia tes PBT, tes komputer 3 kali nggak lulus. Berarti Yapi merupakan orang yang beruntung. Alhamdulillah. Subhanallah. Oke, jadi kota yang pertama disinggahi Jogja. Iya, Kota iya, kuliahnya Jogja. Kota meninggal. Aduh, belum tahu tuh. Tapi selain Jogja, pas kuliah ini udah pernah kemana saja? Jakarta. Karena lewat sana. Enggak, karena punya om yang kerja di Jakarta. Oke. Pernah main lah. Kalau Arham pertama kali disinggahi sesudah lulus SMA atau sesudah SMA lah ibaratnya? Pertama disinggahi itu ke Jogja juga. Ngapain Am? Alasannya SBMPTN. Milih UGM dan UPN tapi nggak lulus dua-duanya. Oh, tidak usah disebutkan lagi lah. Afirmasi itu. Berkuliah di Bandung, kabupaten. Bandung lah. Bandung. Kalau aku Tunggu, tadi dia ditanya loh. apa? Selain ke Bandung sih kemana lagi? Oh gitu. Iya. Oh pengen ditanya. Mau Pengen ditanya lo ini. Rupanya. Pengen Jadi selain di Bandung sudah kemana saja? ke Bekasi, ke Jakarta, udah itu aja sih. Oh gitu. Oke. Kalau Jidan. Kalau Oh iya sama ke Bogor lu Mas. sama ke Bogor. 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 Ciampelas bukan kota. Masih di Bandung. Nah kalau Jidan. aku dulu pertama kali sesudah SMA itu ke Malang. Kasihan. Iya, Bantul. Iya. Tidak ngerti ya sih, tidak ngerti. Jadi pertama kali aku di Malang itu sekitar sebulan. Kalau aku sebulan dulu. Kalau kau kan ke Jogja 3 hari kan? 3 sampai seminggu lah kalau lebih. Seminggu ya? Kalau aku kan di Malang sebulan, hampir sebulan. Terus kuliah di Jogja selama insya Allah kan tidak terlalu lama-lama gitu. Itulah Jogja gitu, sama Jogja. Bukan Jogja sih sebenarnya, Kabupaten Sleman. Aku di bukan Jogja sih. Aku masuk Bantul. Nah, kalau tempat yang udah dikunjungi Jogja, Sleman, Bantul, Jogja semua. Kulonprogo. Nah, itu semua tapi ibaratnya semua kabupaten itu pernah aku singgah, pernah aku melakukan suatu kegiatan di sana gitu. Di Bantul misalnya tempat Yapi. Kota Yogyakarta jalan. Sleman kan tempat dia segala macam. Gunung Kidul Prokar. Kulonprogo Prokar. Terus ada pernah kayak wisata situ, pernah. Terus satu lagi ke Wonogiri udah pernah. Ke apa lagi ya? Malang udah dia. Surabaya cuman di bandara. Terus
Terus pernah ke Bandung pernah ya? Pernah. Kan rencananya mau datengin temen waktu itu. Oh, seingat aku kawannya itu hilang. Kawannya yang di Bandung hilang. Terus Jakarta. Nah, Jakarta yang menarik tuh Jakarta sih. Itu kan pas kuliah. Jadi di Jakarta itu 2 hari semalam gara-gara salah beli tiket. Bangsat. Jadi sehari sebelumnya kami ada janji pengen kemana gitu. Iya, terus di Jakarta tuh lucu tuh, sumpah lucu. Nah, lucu pas. Jadi kayak memang kesialan tuh datang beruntun-beruntun gitu kan. Jadi kan salah beli tiket. Mas, kan aku jam 7 jadi penerbangan terus nyampe Jakarta tuh jam-jam berapa ya? Jam 11 lah, jam 11 jam 10. Hah? Jam 7. Jam 7 mau sampai jam 8 jam 9. 9 lah ya, 9 10 gitu kan. Nah, terus kan di bandara kan. Di bandara. Aku kebetulan udah pesan apa namanya? Pesan kamar lah untuk nginap karena emang harus nunggu sehari dulu. Jadi mau perjalanan ke sana itu pakai apa ya? Pakai bus dulu kan sih? Damri berarti. Pakai bus dulu kan berarti ya sih? Pakai bus ya. Pakai bis dulu kan baru udah nyampe ke stasiun baru pakai Grab sehingga gitu. Lucunya pas naik Grab itu kan hari Jumat. Pas mau nyampe itu macet pertama. Oh, tai kan. Aduh, memang Jakarta bangsat. Udah itu hujan. Mau sholat Jumat memang bagus. Jadi pas hujan itu azan, jadi minggir jalan kaki ke Istiqlal, udah sholat kan. Ikut abang Grab ikut kan. Ikut abang Grab ikut. Memang sial. Nyampe ke ini. Bawa koper itu. Aku bawa tas. Bawa tas. Nyampe penginapan. Nunggu 2 jam tadi. Belum check in soalnya. Check in udah, belum boleh check in. Belum bisa check in jam 3. Tapi kan itu pun telat. Check in itu harusnya jam 1 atau jam 2 kan. Itu tuh telat 15 menit gitu kan. Tuh, tai emang enggak benar Jakarta nih. Akhirnya kan tidak punya teman kan di Jakarta kan. Jalan-jalan sendiri. Yang terasa di situ adalah kesenjangan sosial itu sangat tinggi ya. Kayak ada satu gedung yang pecahan langit kayak tinggi sekali. Tapi ada orang yang tidur di bajai gitu. Sedih bor. Dan ada kayak ini sisi ke barat di sana kan, sisi barat tuh orang-orang perumahan cantik, indah. Ke timurnya kok perumahan kumuh gitu kan di antara bantaran-bantaran sungai. Jadi emang bener-bener kalau hidup Jakarta tidak punya uang, wah sedih sekali. Emang itu juga termasuk culture shock berarti ya. Memang gitu kan. Memang culture shock. Karena aku kan udah ke Malang tuh. Jogja, Bandung, belum Bandung gitu. Belum ke Bandung gitu. Jakarta. Itu memang perbedaan metropolitan itu yang terasa gitu. Macetnya dan itu wah, sebagai manusia yang tidak sering macet, apa ini? Kaget. Kaget. Traffic jam. Sangat-sangat tai gitu. Dan semuanya mahal serius mahal. Kok mahal tai? Pals begini-gini aja tai gitu. Contoh apa jualan apa dia? Bang, ibaratnya nasi lah bagaimana biasanya yang mahal boy. Biasanya 10.000 jadi 15, gampang-gampangnya gitulah. Gampangnya gitu. Kayak di Jakarta karena memang cuma sehari memang agak berat gitu. Terus besoknya kan Dimas datang nih. Seorang sahabat kita kan Dimas datang. Kami berjalan-jalan naik busway. Sangat ide cemerlang sekali kan. Naik busway, tidak tahu trayek sama sekali naik busway. Dan trayeknya kan muter-muter. Muter-muter. Jadi kami, Mas, ini kemanapun busway berjalan kita jalan terus lah. Rencananya tuh pengen ketemu mana kan teman lainnya di Kokas kan, kota Casablanca. Ya. Kalau kau tahu. Aku tahu Casablanca. Kami tidak tahu trayek. Kami kan jalan dari Jakpus, karena aku dari Jakpus tuh. Jalan terus kok ini kemana? Kok ke Ragunan? Bentar. Satu hal yang terasa bahwa di saat di busway mau dimanapun di area publik itu orang semua tegang gitu, orang semua tensinya tinggi gitu kayak, gitu. Mungkin karena traffic juga kan, mungkin karena pokoknya ketegangannya tinggi lah, kayak orang pun kayak senyum pun susah gitu kayak, masam semua mukanya berkeringat, masam gitu. Yang berat sih kerja di Jakarta. Tapi kalau misalnya kita pergi ke daerah yang mall,
apartemen yang mewah gitu. Itu cewek-ceweknya memang the best. Memang the best. Dan kita pun tai. Kok gini kan, kok bisa cantik kan gitu. Kayak haram kalau ada filternya tuh, kalau jelek haram masuk gitu. Ini emang indah dalam satu hal gitu. Tapi saat kita mengerti bahwa posisi kita itu bukan di atas, itu sedih gitu. Kalau di Jakarta gitu, yang kurasa gitu. Yang terasa lah Perbedaan yang cukup signifikan ya. sangat signifikan. Kalau inilah, kalau Arham gimana? Kan aku belum membahas Jogja dan Malang nih. Kalau Arham pas di Bandung kira-kira gimana tuh? Kesan-kesan yang terasa gitu. Karena udah lama di Jambi ya. Enggak di Bandung, enggak Jogja dulu nih. Jogja boleh kalau mau Jogja. Jogja itu aku kaget dengan kan apa ya waktu itu ya? Dengan Blangkon. Iya, aku dibawa sama aku waktu itu pergi sama ayahku, dibawa ke tempat makan yang katanya bener-bener Jogja. Namanya itu apa ya? Raminten. Raminten ya, Raminten. Bener. Orang Jogja, boy. Iya, orang Jogja, boy. Raminten. Ini kok seperti ini? Ada bau-bau bunga. Bau menyan. Baunya. Iya. Enggak nyaman gitu mau makan tuh. Santai lah. Santai ini. Dulu pas aku Raminten dibayarin bapak bocil kan, santai. Ya, makanya kamu dibayarin mau santai. Kalau kamu mungkin kasusnya kau yang bayar kan. Arham yang bayar, bapaknya makan. Terusan Kaget di situ. Terus ini kok Pak, terus malamnya aku ke Malioboro. kemalingan. Enggak. Kok ini banyak bule kan. Kan Kan emang gitu wajar. Ya, kan. Oh, belum pernah. Belum pernah. Sorry. Karena kami udah terbiasa gitu. Tapi emang enak sih, kayak di titik nol itu. 0 km. Kan banyak orang ngumpul kan. Iya, aku sampai tuh. Oh iya tuh kan. Itu memang segala macam manusia ada di situ. Terus di alun-alun utara. Iya, ke situ juga. Ah, itu asik kalau punya pacar. Kalau tidak punya sedih. Ke situ Lagi? kayak apa ya waktu itu ya? Udah situ aja kayaknya yang di Jogja. Kampus aku belum tadi. Udah kan tasnya di UGM. Udah nampak bagus. Luas. Udah lihat bagus belum? Kemarin tuh posisinya lagi macet jadi aku nggak sempat ini. Lihat semua lagi SBM kan soalnya. Tapi masih bagus Telkom sih kayak. Merah gitu kan. Kayak rapor Arham kan. Gitu. Kalau di Bandung gimana? Sampainya di Bandung karena Kan pulang Jambi dulu. ya pulang Jambi dulu ngurus berkas bla bla bla. Bandung. Di Bandung kan aku lahir di Cirebon. Udah mulai agak familiar sama namanya bahasa Sunda. Cirebon Sunda. Oh, bencuk gitu. Enggak, bukan itu. Eta aing maneh abdi Abdi bahasa halus. Oh. Tapi masa lemas. ya nggak tahu lah apa sebutannya halus. Abdi aing Sesampai terus tapi sesampai di sana tuh yang bingung itu dengan cita rasa makanan. cita rasa makanan. Hah? Kan terbiasa dengan makanan pedes ya kalau di Sumatera ya. Oh, di Jambi. Di Jambi Ya, itu cita rasa makan pedas. Cabai-cabian tuh banyak kan? Banyak. Pedas. Mulutnya pedas. Sesampainya di Bandung agak susah mencari tempat yang cocok dengan Tapi lidah. kan kau orang Sunda. Yang besar di Jambi. Oh. Lidah kaget. Oh, kita kaget. Lidah kaget. Kan dibawa sama sama temen di bawah. Ini tempat yang katanya makannya pedes. Dia kepedesan, aku enggak. Itu kan kau yang lemah. Kawan kau itu lemah. Ini pedes Ham. Padahal cabai pun tidak ada kan. Ngeprank. Apa culture shock lainnya? Ini sih di Jambi itu jalan tuh cuman berduaan, bertigaan, perempatan. Dia 6. Ini emang tai emang. Memang 6 tai emang tai. Banyak rambu, tidak boleh belok sini, tidak di sini boleh satu, mutar. tidak boleh mutar satu arah. Bahkan aku cuma 2 hari di Bandung pun tahu gitu kan. Ya Pusing pertama kali saya di sana, pusing. pusing itu ada kawan, enggak tahu jalan ke tempat aku gitu. Lupa jalan. Susah. Belum hafal. Lupa jalan ke tempat kawan gitu lupa. Itu sih. Kalau di Bandung aku tambahin ya. Itu memang apa ya?
Ciwi-ciwi Bandung kan. Yo, Emangnya ya? cuma jarak berapa meter ketemu gitu. Serius itu setuju aku. Emang Tete gelis Bandungan. emang bener sih. Walaupun yang cowok-cowok yang membuat kesal kan, aduh kok dia, kan. aku gitu. Harusnya aku yang di sana. Cuman yang apa? Gitulah emang mantap sih emang. Pertama itu, kedua dari Bandung sendiri sih, Bandung itu kotanya cantik gitu. Tentang kotanya cantik tapi ribet kan, banyak apa? Trafficnya lagi traffic kan, lagi soal lalu lintas yang membuat orang pusing gitu kan. Pertama kali apalagi dengan saya yang terbiasa dengan hanya jalan normal seperti itu, pusing. Dan apa ya? Emang susah sih, kayak pusing gitu lama-lama. Jalannya itu ribet, tapi bagusnya pemandangannya itu senang kita lihatnya. Gitu kan. Walaupun traffic gitu. Hampir sampai Jakarta, suram semuanya. Aduh. Kalau bukan pakai naik Mercy itu udah enak, yakin aku. Tidak enak di Jakarta kali tidak naik Mercy, naik yang bagus-bagus mobil kan. Naik Scoopy itu udah lah tuh. Sedih bro Jakarta. Berat. Kalau aku sendiri tidak sanggup ya tinggal di Jakarta. Kalau uang dikit. Kalau uang banyak yakin. Uang berkata lain ya. Yang Yapi lah nih, Yapi yang seorang endemik Yogyakarta. Sembarangan. Tapi Bantul sih Yapi. Aku Bantul. Gimana ya? Aku inilah kaget kok murah. Iya. Itu sih. Orang kok mahal. Kan Jogja tuh Jambi tuh es teh tuh biasanya berapa sih? 5.000, 4.000. Jogja tuh cuma 2.000 loh. Kok murah ya. Enak gitu. Tapi buruknya di Jambi shock lagi kan, kok mahal. Pulang Jambi, lo kok segini kaget karena mental murahnya udah terbentuk Jogja. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya? Ini kurang pedas makanannya. Makanannya kurang pedas. Pedas sih kalau menurut aku. Menurut ya? Anda lemah berarti. Tergantung sih, tergantung. Soalnya cabenya bukan cabe, kan cabe merah, cabe hijau. Kalau itu cabe rawit. Cabe rawit tubuh serius sumpah. Kalau beli geprek ya pedas. Nah, kan geprek. Oh iya nih. Kalau beli geprek kayak oseng mercon, itu pedas. pedas. Itu pedas. Oseng mercon pedas. Cabe rawit. Pedas yuk. Apa tuh rawit Pedas, itu masih pedas, tahan. Pedas yuk. Melidah kalian aja. Tapi kalau kayak apa rumah makan Padang yang di situ kurang. Kurang. Beda. Cabe apa namanya yang di warung makan Indomie itu kurang pedas lah. Itu sih. Kalau iya sih benar. Apalagi ya kesan tuh. Kesan apa yang nyampe situ terasanya apa gitu. Nyampe situ enak deh, nyaman. Sama serius. Jogja tuh istimewa. Aku jujur kalau pas nyampe Jogja, kan aku duluan di Malang nih kan. Tapi yang Jogja tuh kok nyaman gitu. Iya, kok nyaman gitu. Orangnya ramah-ramah, bapak kosnya baik, enggak galak. Cuman kalau mau dekat-dekat abis kos, Yapi mau tanggal berapa bayar? Tapi dulu aku kos gitu. Oh ini udah tanggal berapa ya? Tidak secara eksplisit tapi tanggal berapa ini ya? Oh udah tanggal 20 November misalnya kan. Kalau beda. Mas Yapi minggu depan udah mau habis ya. Iya. Oh iya Pak, ntar mau dibayar. Gitulah. Halus. Logatnya tuh halus aksennya. Beda kalau kan Sumatera tuh gimana ya? Suaranya tuh besar kan. Padahal kita biasa-biasa aja, tapi orang bilang kok kasar gitu. Iya benar. Gitulah. Anggapan orang. Kalau aku kesan aja deh, kesan. Pertama Malang dulu lah, Malang belum disebut nih kan. Malang itu kesan yang terasa nyaman juga, tapi dengan intensitas yang berbeda sama Jogja gitu. Nyamannya itu di Malang tuh enak. Enaknya ada bakso Malang. Hah? Ada bakso Malang. Iya bakso Malangnya adem. Dan apa ya? Kotanya itu kecil. Kalau kota Malang tuh kecil padat gitu. Kesannya yang lucu itu orang tua nggak ada Ji. Anak muda semua isinya, sumpah. Mau kemana-mana itu ketemunya mahasiswa lagi. Ternyata memang di tempat aku tuh emang tempat mahasiswa. Pertama itu. Kedua, kampus di Malang itu dia dekat-dekatan semua. UIN, Pulinama, UB, apa lagi ya? UM. Yang agak jauh itu UMM, yang Muhammadiyah Malang tuh jauh. Nah, jadi memang kota mahasiswa. Kota pelajar. Sangat-sangat kota pelajar sekali Malang.
tidak ada orang tua sana. Tidak ada orang tua gitu, muda semuanya. Nah kalau Malang selain dia adem sih kan, kesannya adem gitu. Makan murah juga ya. Berbeda sama Jogja itu nyamannya nyaman. kayak ini kota tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tapi kok istimewa gitu rasanya. Kayak ada rasa yang membuat nyaman gitu ya. Nyaman. Harga murah ya. Macet tidak ada, Bro. Macet itu cuman kayak cuman sepele lah kayak. Paling macet cuman Malioboro. Malioboro tok gitu. Udah. Musim liburan jangan ke Malioboro, macet. Musim-musim biasa jangan ke Malioboro, macet. Kalau daerah macet kan? Saat SBM macet. Allah. Macet. Utul. Wah, udah macet. Mampus. Aku mau keluar kosan mau keluar kosan pun antri kan. Kosan keluar kamar antri. Rame kalau misalnya SBM. Rame. Oke sih, kesannya udah kalau Jogja udah tersampaikan dengan lumayan sih sama Yapi kesan tuh. Nah, perbedaan yang mencolok di antara Jambi dan tempat tinggal kita sekarang, tempat tinggal apa sih? Tempat apa ya namanya? Itulah tempat inilah. Bernaung. Atau apa ya? Tempat kuliah kita sekarang lah. Lingkungan kuliah kita sekarang. Gimana Ham? Perbedaan yang mencolok antara Jambi tempat kita dulu sama kuliah yang sekarang di Bandung. Tadi tata jalannya. Jalan. Sama itu. Tapi kalau aku sih pengen lebih menelisik soal tentang perilaku masyarakat. Perbedaan yang mencoloknya apa? Perilaku masyarakat. Bahasa ya pastilah, lempar lah. Bahasa oke lah bahasa. Tutur katanya lebih pelan. Bukan gitu. Seperti bisik-bisik. Nggak terlalu keras kayak di Sumatera gitu. Bukan seperti aku gitu, bilang kayak gitu lah. Mau nyuntik aku bilang, mau menyindir bilang kan. Tutur kata bahasa sama atau kosakatanya lebih halus mungkin. Banyak pilihan ini kata-kata baru gitulah. Perasaan kata-kata umpatan di Sunda dikit perasaan. Iya kan? Ya Enggak usah disebut. Kehet. Manuk tuh gimana? Burung, manuk itu burung. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hancet. Jawa. Kan dikit kan anjing. Jawa Barat tuh cuma anjing ya. Jadi kayak merasa umpatan tuh hanya tidak terlalu ini. Tidak terlalu kuning ini. SPOK, subjek, predikat, kata kasar. Nah, kalau di Bandung itu kurang apa ya? Gimana ya, Bang? Jadi kata umpatan menurut aku tuh yang baik itu harus tegas di belakang. Bukan seperti anjing. Ya anjing tuh tidak sakit, orang yang mendengar sakit ya. Kasih contoh. Kasih contoh itu harus tegas, misalnya gini lah. Di akhiran itu katanya harus kata K atau gimana lah. Kayak harus yang tegas, tak gitu. Contoh, kima. Nah, itu orang yang mendengar pun ini sebuah ancaman kan katanya. Kalau anjing ya tidak mungkin kan. Kayak ini. Suco. Kehet. Itu lagi gitu. Ada lagi pantai kan. Jangan ditiru. Biasanya kan kata umpatan yang baik itu harus memberikan ancaman. Kalau misalnya hancur brem. Orang macam apa yang hancur brem? Takut gitu. Jadi orang Sunda itu agak susah marah kan. Kalau aku bilang. Sedangkan orang Jambi sangat mudah marah. Banyak sekali pidong pun masuk kan, pidong, kacu, induk, emak, macam kan. Semua yang umpatan itu anjing pun diambil kan. Semua yang pantai dari itu kan apa asimilasi dari Sumatera Barat, pantai ambil. Dari mana lagi peler ambil semua. Jadi semua bergabung sini ya kan. Kayaknya episode ini aku ganti jadi eksplisit konten aja. Itu sih kalau boleh. Apalagi ya pesan yang terasa perbedaan perilaku nih Kalau perilaku cuman itu gitu ya perilaku. Kalau perilaku kalau Yafi lah kita sebagai kuliah di Jogja nanti aku tambahin ya orangnya tuh ramah kalau Jogja. Setuju kita pun juga terasa terbawa gimana ikut ya? ramah gitu. Kita pertama kali Jogja tuh langsung merasa diterima gitu loh di masyarakat menurut aku ya. Walaupun
orang yang dikucilkan dulu ya. Iya. Orang kecilkan ya gitu lah, lebih ramah kayak mau kemana mas? Bapak Mas kan, mau ke kampus. Aduh lah. Kalau Jambi kan lain. Nak mano? Iyo. Tidak jelas. Biasa lah. Iya biasa lah. Udah tidak jelas. Iya. Dan apa ya? Keramahan orang itu terbawa mempengaruhi kita juga gitu. Ibaratnya kita kalau lewat ada orang tidak dikenal pun kayak kadang nyapa gitu. Betul. Anjing. Halo gitu ya. Nah, Pak, mari Pak gitu. Mari Pak. Karena tidak enak dengan lingkungan sih. Di Jambi, enggak. Bodoh amat lur. Udah Mas Lur. Tapi kadang kalau lagi rame-rame sapa kan, takut nanti dianggap sombong ya kan. Itu sih. Apalagi ya perbedaan perilaku. Perilaku ya. Itu sih. Kayak sama kayak Aram tadi lebih halus bahasanya kalau aku bilang. Lumayan lah. Awal-awal, waktu Waktu awal-awal awal. kenal halus namanya. Udah kenal tuh. Asu, cok. Cok. Hancur. Gitulah. Kalau ditambah lagi sih apa ya perbedaannya itu etos kerjanya tinggi kalau aku bilang di Jogja itu. Nggak tahu gampangnya circle atau lingkungan aku lah yang berkuliah gitu etosnya tinggi gitu kan. Dan itu merasa membuat aku kok mereka ini rajin gitu kan. Etos kerjanya kok bagus kan. Kalian tahu lah kan bagaimana etos kerja seseorang bawa bantal ke sekolah. bukan bawa buku kan bawa bantal gitu kan. Dipertemukan sama orang-orang yang aku dulu belajar seperti ini. Sebelum ini saya ini. Ada manusia seperti ini kan. Jadi gini ya. Sebenarnya ada alasan filosofis di balik kemalasan aku. Kau udah ngerti kan ibaratnya. Jadi gini. Dulu SMP aku pernah dibilang ada orang yang bilang lah kayak ISQ gitu kan. Kayak jangan malas. Malas itu sifat setan katanya. Ada setan malas katanya. Sekarang kita breakdown masing-masing ya gitu. Dikit-dikit kan. Setan itu kerjanya apa gitu men? Mengganggu. Udah manusia. Menggoda manusia. Nah, kapan setan melakukan pekerjaannya men? Tiap hari, tiap saat, Tiap saat, tiap waktu kan. Nah, disebut apa orang mengerjakan pekerjaan tiap waktu? Rajin. Nah, berarti orang-orang yang duduk di depan kuliah setan. Gitu lah ya. Jadi memang manusia itu malas, diciptakan malas gitu. Manusiawi. Malas itu adalah sifat paling manusiawi. Tapi sayangnya kayaknya aku sekarang tuh di sekitar setan-setan semua. Rajin semuanya, bagus gitu. Terus kerjanya bagus. Itulah perbedaan perilaku lagi. Nah, ada lagi sih. Lebih taat aturan sedikit. Lebih taat aturan. Kalau di Jambi lampu merah itu kalau di Jogja lampu merah itu artinya berhenti. Masih berhenti, walaupun lampu sen itu kadang salah gitu. Masih salah yang lampu sen. Tapi kalau lampu merah mereka memang menghargai lampu merah karena ada CCTV. Itu sih. Tapi kalau Jambi CCTV pun lewat lah kan. Merah artinya Merah berani bro, langsung gas. Gas. Cuman di Jambi aku rasain, kita yang hijau maju yang depan. Kayak yang depan yang maju kan. Lawan maju. Pasan harusnya kita yang hijau kan. Apakah di Jambi memang hijau dua kan? Itulah perilakunya lumayan agak teratur dikit lah. Sedikit. Tidak terlalu teratur sekali tapi lumayan lah. Contohnya di lalu lintas kan, misalnya gitu. Tapi masih banyak kok yang sen kadang gas belok kanan langsung gitu. Tapi platnya bukan AB. Platnya BH. Jambi lagi rupanya. Apa lagi perbedaan nih? Perbedaan ini. kalau untuk apa sih namanya? Secara live apa sih tadi ngomongnya kita? Perilaku lah. Ya kalau perilaku mungkin nggak jauh-jauh dari itu sih. Iya sih lumayan lah, tidak terlalu jauh lah bedanya. Yang berbeda itu mungkin ada beberapa budaya yang beda gitu kan, kayak misalnya Kebiasaan mungkin. kebiasaan. Nah, Kalau dari kebiasaan sendiri nih ya, pasti mungkin kan dari kita tuh ada punya kebiasaan yang sulit dihilangin. Karena kita udah lama tumbuh di Jambi. ya Dari kalian sendiri kebiasaan yang sulit dihilangin tuh apa? ngomong kadang tidak filter. Itu kadang kebiasaannya. Soalnya kadang ini apa? Misalnya aku ngomong sama manusia, sama orang Sumatera gitu kan. Entah orang Batak lah, orang apa lah gitu kan. Itu biasanya kan kosakatanya tuh agak-agak halus gitu kan. halus gitu kan. Jangan lupa dikutip. Ih gampang gitu ya. Aku gitu ya. Ini loh misalnya. Nah, orang kadang
merasa agak aneh gitu kan. Kok orang ini terlalu vulgar ya kan? Atau kok orang ini terlalu ini. Kadang itu tidak terasa tersebut juga sama orang-orang yang tidak tahu gitu kan. Nah, jadi ya gitulah. Jadi earworm dia. Dan kosakata apa? Pemilihan kosakata yang tidak terlalu populer, misalnya apa? Pipet. Pipet kan biasanya pipet kimia. Kimia. Ini kan pipet untuk minum. Untuk kan minum di sini. Sedotan kan. Pengeri. Pengeri itu kan rautan kan. Iya. Asoy, pulpen, Plastik asoy. asoy plastik. Kresek. Kresek. Pulpen, karena pena biasanya. Nah, terus banyak lah kata-kata yang biasanya ini. Terus makanan tuh kan kebiasaannya kan kita makan yang pedas lah kan. Nah, jadi kan biasanya juga nyari yang gimana lah gitu. Memang masakan itu salah satu permasalahan saat merantau ya. Di mana kita bisa mencari makanan yang cocok sama lidah kita gitu. Soalnya kita di situ ibaratnya pun bahkan mungkin aku lebih mengerti Sleman sekarang daripada Jambi gitu. Karena aku sekarang udah berapa tahun ya? Dua tahun di sana kan. Sedangkan di Jambi itu sebulan 2 bulan. Tapi karena dahulunya 18 tahun udah di Jambi, makanya udah tahu-tahu aja Jambi. Tapi gini, ada yang lucu. Saat aku pulang setahun tidak pulang kan banyak berubah kan? Banyak berubah. Di Jambi tidak punya McD, sekarang punya McD. Dulu SMA perasaan main ke McD kan. Mas John. Masih bungkus. Sekarang McD, gokil Jambi. Ricis ya kan? Iya, Ricis. Lah. Apa lagi ya? Gimana? Ya, ada lagi ya? Yang biasanya sudah dihilangkan. Logat lah. Ya logat Jambi lah. Sekalipun ngomong bahasa Jawa, ini tetap ada, nempel logat Jambi. Gak usah lah, udah cukup. Tidak cocok, tidak cocok Anda. Ketahuan, Mas orang Sumatera ya. Nah, ketahuan. Mas orang Riau gitu kan. Tapi Jambi tidak terkenal Om. Jambi enggak. Iya, kurang. Riau terkenal, Mbak. Riau dan Palembang. Kita terlupakan. Kita kau lah. Aku pernah tuh ditanya kan waktu mos dari mana? Aku jawab kan dari Jambi. Oh, yang di Kalimantan ya? Sama. Persis nih ya. Jambi, Kalimantan. Dari mana? Padahal nama provinsi kita. Seharusnya inilah mengaku lain lah kan Madam. Dari mana? Mantan. Dari mana? Majalengka kan. Sekali orang Majalengka. Lah. Ya. Gampangnya sih apa ya? Kita ngambil apa gitu kan. Jambi itu susah jelaskan. Mau dibilang tempoyak tapi tempat lain punya tempoyak. Yang paling ini sih kayak di Jambi ada mobil. Oh, tidak. Tidak. Jambi adanya kereta kencana gitu. Sini. Kami masih naik kuda. Tapi kau tahu enggak, Am? Ini fakta menarik sedikit. Luas wilayah Jambi itu lebih luas dibanding Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jawa Timur kayaknya enggak. Enggak, Jawa Timur juga. Luas wilayah Jambi lebih besar dari 3. Iya, cuma kita aja yang enggak keliling-keliling, cuma di kota-kota aja. Bukan, pengembangan wilayah kurang. Hutan semua. Sawit semua kan. Salah tuh. Jadi bisa lah. Tolong pemerintah boleh direkrut kami kan untuk membangun Jambi gitu. Inilah aku jadi sekda lah, boleh dah. Aku jadi kadis boleh. Apa ya aku ya? Apa aja lah pokoknya. Apa aja lah. Arham jadi OB kan. Environmentalis. Iya, jadi OB. Cik. Tukang gulung kabelnya bodo amat lah. Nah, oke. Iya sih. Kalau Arham sendiri masih Arham biasaan banyak kan. Biasaan jalan sama cowok. Itu. Apa? Biasaan yang susah dihilangkan. Susah dihilangkan ya. Gak ada sih, aku lebih ke membaur sih ke kebiasaan mereka. Ini memang iguana Bukan bunglon. Iguana nggak bisa ini lur. Iguana apa? Iguana ada juga. Ya, tapi nggak bukan. Tapi lebih besar dari bunglon. Nggak bisa ini apa namanya berubah warna iguana tuh. Iya emang nggak bisa. Bunglon? Bukan yang iguana bisa? Nggak cok bunglon. Iguana. Ya, emang bunglon. Belum sih ya. Tapi apa sih yang menarik di Bandung gitu? Apa yang menarik di Bandung selain
ciwi-ciwinya gitu kan. Itu antusiasme anak mudanya kalau menurutku. Dengan dari mereka yang Oh, yang antusiasme tentang hal wibu-wibu gitu. enggak, salah satunya sih. Nah, salah satunya kan. Komunitasnya lebih hidup di sana, banyak hobi-hobi aneh yang diapresiasi. Terus Banyak orang aneh berarti ya. Bukan hobi-hobi aneh diapresiasi. ruang karya, ada ruang karya di situ. Banyak band yang tercipta di sana, banyak distro yang tercipta di sana. Hobi-hobi diapresiasi. Hobi-hobi aneh. Dikutip nih, hobi-hobi aneh. Apa hobi-hobi aneh? Mengintip wanita gitu ya. Diapresiasi, bagus Anda gitu. Kompor gas ini. Hobi-hobi aneh apa? Main kartu, Main kartu. Astagfirullahaladzim. Kau jauh-jauh dikuliahkan di Telkom main kartu. Balik modal lo? balik balik Alhamdulillah kalau gitu. main Alhamdulillah. skateboard yang pakai jari, fingerboard. Oh iya. Ada tamannya tersendiri. Itu memang kayaknya circle kau yang emang aneh ya. Bukan Bandungnya, Bandung bagus. Tapi dibanding yang di Jambi lebih Iya. ini yang di Bandung gitu ya. Industri kreatif lebih Industri kreatif lebih tinggi di sana. Oh, band Bandung apa? Sangcuters, Oke. kuburan band, kayaknya itu yang aku suka. Oh gitu. Band Jogja apa? Silon Seven. Hah? Silon Seven. Hmm. Terus ini apa namanya? Endang Sukamti. Ini soal Jogja. Ini sih apa lagi? Polski. Ya tahu Polski. Ya tahu. Terus apa ya? Apa yang menarik lagi ya? Menarik dari kalau Bandung menarik tadi udah kan? Udah. Anak muda. Anak muda, lebih anak muda. Yang menarik di Jogja. Yang paling menarik lah. Ini sih keramahan warganya lah. Keramahan itu. Terus murah, menarik tuh. Menarik dompet. Menarik. Bandung mahal lah sih. Bandung tidak terlalu beda sama Jambi. Kan? Kan? Jogja the best. Well, asam pelit dan harusnya asam Jogja aja sama. Terus kalau gimana ya, lidah masalah makanan itu tadi kurang pedas, kurang Jogja tuh kurang pedas. Paling yang pedas tuh kayak oseng mercon, pedas tuh. Apa yang kayak menarik kayak Aham kan tadi bilang anak mudanya ini gitu misalnya. Aku menariknya apa ya, banyak ini orang tua, datuk-datuk. Itu yang menarik. Banyak kakek-kakek, nenek-nenek, itu banyak tuh Jogja tuh. Aduh. Beda ya. Kalau aku yang menarik di Kalau Jogja gitu. Jogja itu tempatnya enak ngumpul untuk nongkrong bisa kayak gimana ya? Di mana kayak di alun-alun Utara, di apa lagi di Malioboro. Terus apa ya? Lagi kuliah itu pusing kan, terus bisa nyari pelarian misalnya ke pantai atau ke gunung. Itu sih lah ya, kayak banyak rekreasi lah sehingga tidak stres ya kan. Banyak tempat kumpul di mana. Yang ini yang apa ya? Kafe itu di mana-mana berjamur ya Allah. Mana-mana, Cuk. Sampai kalau misalnya ada orang mau challenge, saya mau mendatangi kafe Solo Jogja, meninggal duluan pasti. Banyak yang tutup, yang buka kan. Minuman juga banyak kan, makanan juga banyak sebagainya macamnya. Itu sih menariknya, itu tempat yang sangat-sangat enak untuk nongki, Duduk manis. ngobrol ini lah yang magis tuh ngobrol saat di tengah malam di satu tempat gitu. Tuh magis kalau gitu. Tempatnya kayak asik gitu. Saya lagi di mana nih ya? Misalnya lagi di apa ya? Ada tuh namanya Kopi Merapi ya. Di atas kan. Kopi Mer kan. Itu asik sih, dingin. Malam-malam ya kan, pulang pun juga ketemu ular, the best tuh kayaknya. Itu sih yang dimana itu mungkin belum terlalu ada di Jambi karena industrinya pun juga dikit kan, karena anak kuliah di Jambi kan masih belum terlalu banyak. Nah semisal nanti itu banyak, makin bertambah lagi, semoga tingkat
apa ya, tingkat banyaknya mahasiswa di Jambi itu makin meningkat, otomatis industri-industri seperti itu juga bakal datang sendirinya. Maka ada otak-otak kreatif kan, seperti kau bilang tadi, ada komunitas-komunitas yang aneh-aneh itu. Aku yakin di Jambi itu sudah ada, tapi karena SDM-nya itu kurang. Ya karena sebagai saya pelaku komunitas sendiri tahu persis kan? itu. SDM-nya kurang kan? Peminatnya kurang. Antara peminatnya kurang atau mereka nggak mau terjun ke komunitas. Ya itu, otomatis orang-orang yang mencari itu kan pergi keluar. Nah sekali ya, jadi orang-orang yang potensial pun juga banyak yang keluar gitu. Ada yang tetap di Jambi, tapi banyak juga yang keluar berkarya di luar. Iya. Ya, itu sih permasalahan kalau di Jambi, kurangnya ada itu. Dan universitas di Jambi pun berapa ya? Berapa universitas? Yang kita tahu yang namanya gede aja lah, Unja, Unbari, Stikom Dinamika Bangsa, itu aja. Nama Di mana? Adiwangsa, Bawa di Jambi. Adiwangsa. Intinya apakah ini telah mencukupi apa ya, thresholdnya atau threshold Udah kayak ini ya. jangkauannya ibaratnya udah cukup nggak untuk satu Jambi ini thresholdnya. Nah masalahnya harus kita bukan hanya dari Jambi untuk meningkatkan ini, harus juga menandakan orang-orang lain biar itu multikultural. Jadi kau itu di tempat Bandung itu kan anak muda itu kan dari berbagai penjuru lah kan. Nah itu bergabung sini mereka ide-ide baru. Nah saran aku kalau mau di Jambi itu harus ditingkatkan lagi, soalnya pertama itu potensial masih bisa dikembangkan gitu. Harus ada gebrakan baru lah minimal gitu. Tapi ada itu, aku yakin bisa gitu. Tapi harus di ini sih, harus lebih apa ya, ada big pushnya tangan gitu, Digenjot lebih kuat gitu. Terasa dah sih sebenarnya banyak inovasi itu dilahirkan dari mahasiswa gitu, kaum muda ya kan. Kemerdekaan Indonesia pun karena golongan muda Kan sekutu bukan gara-gara golongan muda, sekutu. Tapi banyak kan, kayak misalnya adanya apa ya, yang dari kuliah dan dapatnya. Contohnya apa ya, distro biasanya, kayak anak band, kayaknya banyak lah. Nah berarti kan pengembangan anak muda ini kan penting. Nah itu yang harus difokuskan lagi lah. Misalnya ada industri ini, ada diajak anak muda, yo gini itu gitu. Pengembangan Jambi jangan ke sawit terus ya kan, ini gitu. Karena Jambi itu pertama tidak banyak bencana alam. Iya. Jambi salah satu provinsi yang aman di Indonesia. Kan. Walaupun lautnya dikit kayak Laos kan. Laos nggak ada lur. Tapi Jambi ada lah, ada dikit. Subur, Jambi subur. Subur. Sungai ada gitu kan. Sungai Batanghari. Danau ada ya kan. Sipin. Gunung Kerinci. Nah kan banyak potensi itu. Nah baiknya pemerintah merekrut kami. Enggak lah. Jadi selama ini kita cuma kampanye begini. Kampanye. Pilih kita saya. tolong bantu kami. Ini kan sebagai inilah budaya Jambi itu sebenarnya negeri yang kaya gitu kan, tapi bisa lebih lagi gitu kan. Kalau diolah lebih baik. Udah baik. Tapi bisa lebih baik lagi. Iya, lebih maksimal lagi bisa kalau kami membantu kan. Bisa. Ingat ya, ada baik ya. Udah baik. The best kayaknya. The best lah. Dan kita pun juga lahir di sini, kembang di sini kan. Aku nggak lahir di sini sih. Aku tidak lahir di sini juga rumahnya. Aku lahir sendiri di Jambi berarti. Kalian berdua kan bukan di Jambi lu. Aku di Solo, di Sumatera Barat. Numpang lahir. Pengen aku lahir anak kan di luar negeri kan. Biar di KTP-nya namanya keren. Lahir di mana kan? lahir di Inggris kan. Pantai Gading. Itu lumayan tuh, sangar tuh. Jambi, kalau aku bilang Jambi. Tapi berapa tahun udah Jambi?
beda-beda. Beda-beda. Kalau aku 18 tahun nih. Aku kurang lebih 14 atau 15. 15 tahun, 16 Aku tahun, 16 tahun. 12. 12 tahun. Aku ke Jambi tuh kelas 2 SD. Umur 8 tahun kan masuk SD. Enggak, umur 7 tahun. Kelas 2 SD. Umur 6 aku. Hah? 13 tahun berarti. Oh, 13. Aku kan cepat masuk. Oh iya, Deng. Aku 2001. 2001 aku. Oh, pas tuh lucu gitu ya. Imut-imut. Iya, gitu. 13 tahun. Intinya lama kan, lumayan lah. Cukup lama. Dulu aku lahir tuh Sandi masih ada. Ada kebakaran, Cok. Udah kebakaran kan. Sandi. Arham enggak tahu, Arham. Nggak tahu. Semansa dekat Semansa. Semansa. Kok rumah kita dekat Semansa? Aku sekolah di mana lah? Waduh, enggak tahu. Belum tahu tuh ada apa tuh. Ada apa itu kan? Tapi gini lah. Mungkin lebih masuknya lagi lah. Ini walaupun tidak masuk dalam tema bodoh lah kan. Enggak peduli kita kan. Emang kita dari kemarin-kemarin kan gitu. Dulu pas SD, SMP, SMA kan udah dibahas nih. Pendidikan lagi kan SD, SMP. TK dulu. Aku ngerasain SD itu lebih lama dari SMP. Iya, kan 6 tahun. Tapi SMP lebih lama dari SMA. Walaupun sama 3 tahun. Iya, entah kenapa aku merasakan seperti itu. Sama nggak sih? Sama. Kuliah lebih cepat lagi dari SMA. Rasanya? Iya kok udah 2 tahun aja udah semester 4. Kan? Lebih terasa lagi cepat. Semakin tinggi itu tingkatan kita hidup tuh kayak semakin cepat gitu. Jadi nenek itu kan meninggal dan apa lagi? Cut, tolong di-cut. Tergantung yang edit ya nanti ya, aduh. Tapi memang kan kayak SMP itu dari SMA lebih lama SMP gitu. Iya. Walaupun masa SMP itu kadang lupa gitu. Lupa, aku sampai sekarang aja lupa aku ngapain. Iya kan? Tapi SMP itu lebih lama rasanya. Oh, aku pernah seperti ini ya. Oh iya, pas baru ingat, oh iya gitu. SMA terasa cepat gitu. Kuliah makin cepat gitu. Terasa putaran waktu itu makin cepat terus. SD tuh kayak seumur hidup gitu. 6 tahun tuh seumur hidup kayak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu. Yang SMP, lucunya SMP itu nembak harus rame-rame. SMP nembak rame-rame. Iya kan ada yang kalau aku enggak. ada yang nembak pasti rame orang. Kalau nembak langsung nih pasti rame. Kayak ada kebakaran, ada kecelakaan gitu kan. Semua datang. Ada apa? Tembak. Oh ya gas. Nah, semua yang lihat itu. Kayak tetap masa kayak kucing kawin gitu. Cuman lebih tinggi dari itulah semangat bang. Kalau SMP tidak ada seperti itu. Enggak ada tembak lapangan, tembaknya lewat chat. Kalau apa namanya? Kalau nggak terima, maaf tadi dibajak. Iya. Bisa ngeles coy. Kalau SMP Itu pengalaman pribadi. SMP ya, aku ngapain di SMP ya? SMP ini 10 tahun aku ya. Aku ditembak sih jadi nggak tahu ya. Arham itu adalah fuckboy. Wih deh. SMP Arham mantannya sehari ganti men. Mana ada? Serius Ham? Enggak. 2 hari ganti men. Enggak. 3 hari. Enggak gitu. Ya, singkat Arham pernah cerita kan. Enggak, Jadi dia tiap tingkatan kelas ada lah pokoknya. ditembak cewek kan. Terima. Terus cewek ini tiba-tiba minta putus. Arham putusin, besok Arham cewek baru lagi. Nah, Arham beres. Bibit pak boy. Cuman di SMA tidak menggemari wanita pada awalnya. Tuh Arham SMP. Lebih ya, cerita. Dari lebih lagi tentang SMP Arham nih. Enggak tahu aku. Aku lupa aku SMP ngapain aja. Allah. Terlalu banyak orang kok nodai yang gitu. Itulah Arham. Jadi OSIS pun aku nggak ada nggak ada guna-gunanya. Iyalah, emang kau dukun. Ada guna-gunanya. Ada guna-gunanya. OSIS. Tapi itu SMP mending aku OSIS di SMP dari SMA. Iya benar. Karena OSIS di SMA, apalagi Semanel, sakit hati. Mana ini pensi? Udah pensi enggak bayar. Sedih. Iya kan? Benar. SMP itu masih, OSIS keren gitu kan. Aku dulu SMA tidak tahu OSIS siapa. OSIS, oh iya. Cuman tahu ketua OSIS kan.
Atau wakil. Wakil pun, oh itu wakil di Palapan kan? Iya, Bimantoro. Oh, iya benar. Itu kan aku lupa. Emang ketuanya siapa waktu itu? Safira. Safira. Tutup dah. Yaudah, tutup.